Jumpa lagi ya pada kelas Game Concept and Design. Kali ini pada pekan ke-8 ya kita akan membahas tentang balancing kali ini. Ya, jadi kalau yang lalu-lalu kita sudah belajar caranya mendesain game, eh, game development life cycle-nya itu apa saja, kemudian sudah mengetahui berbagai macam mekanik yang bisa kita gunakan, ya terus sudah mendesain, teman-teman dari Ubaya sudah mulai mencoba mendesain secara garis besar game apa yang ingin dikembangkan ya. Nah, sekarang kita akan asumsikan bahwa game tersebut sudah diimplementasikan ya atau teman-teman sudah membuat prototipenya. Nah, pada tahapan prototype kita bisa melakukan sekaligus tahapan balancing. Ya, balancing ini apa? Nanti kita akan lihat caranya bagaimana melakukan. Ya, materi pada pertemuan kali ini ada 12 jenis game balancing, ya memang agak banyak, tapi tidak usah khawatir, kita akan pelajari satu persatu secara perlahan, ya, dan tidak semua harus diterapkan pada game yang akan kita kembangkan. Ya, setelah kita mengetahui berbagai macam jenis game balancing, ini menurut Jesse Sell ya. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana metodologi dari game balancing. Ya, balancing ini termasuk sebuah seni sebetulnya. Ya, tidak semua game ini bisa diseimbangkan dengan cara yang sama persis. Ya, setiap game akan punya ciri khasnya sendiri, sehingga dia harus diseimbangkan dengan teknik-tekniknya sendiri. Ya, yang akan kita pelajari ini adalah teknik secara global yang bisa kita terapkan. Nanti kita ambil bisa salah satu atau beberapa. Ya, tidak semua harus diterapkan. Ya, sekali lagi balancing ini termasuk sebuah seni, ya. Kita harus menentukan apa saja relasi dari setiap elemen dari gamenya itu, mana yang harus kita ubah, ya disesuaikan, berarti kita harus mengubah salah satu, entah mau ditambah atau dikurangi, ya. Manapun yang kita lakukan, seberapa banyak yang akan kita ubah. Ya, kita harus menambah berapa banyak atau mengurangi berapa banyak. Nah, itu yang akan kita pelajari pada topik kali ini. Ya, untuk melakukan balancing itu ada 12 aspek, ya cukup banyak emang, tapi sekali lagi kita akan lihat satu persatu ya. 12 aspeknya kurang lebih seperti ini, fairness, challenge versus success, kemudian ada meaningful choices, kemudian ada skill versus chance, head versus hands, competition versus cooperation, short versus long, kemudian ada reward dan lawannya punishment, lalu ada lagi freedom versus controlled experience, simple versus complex, dan detail versus imagination. Ya, istilah-istilah ini mungkin sekarang terasa asing, tapi ya setelah ini kita akan lihat satu persatu. Nah, maka karena ini agak banyak, saya akan pecah menjadi beberapa video. Ya, tapi tidak satu aspek balance itu akan menjadi satu video tersendiri ya. Nanti pengaturannya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman bisa lihat di playlist nanti ya. Fairness akan terpisah jadi satu video sendiri karena ini agak panjang. Ya, challenge versus success juga, meaningful choices juga sendiri. Kemudian 4, 5, 6, dan 7 ini saya jadikan satu. Ya, karena ini tekniknya cukup pendek. Kemudian reward sendirian karena ada banyak macam reward yang bisa kita lakukan dalam melakukan balancing. Ya, lawannya juga punishment, ini juga akan sendiri. Kemudian tiga sisanya, freedom, control experience, simple complex, sama detail imagination, ini saya gabungkan juga. Ya, dan terakhir ada juga game balancing methodologis. Ya, jadi kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 video ya yang terpisah. Ya, lebih baik teman-teman pakai aja playlist di linknya ada di bawah ya di kolom description, atau semoga teman-teman sudah menemukan video ini dari playlist ya. Tinggal ikutin aja sesuai urutannya. Oke ya, kita akan langsung aja masuk ke aspek pertama, yaitu fairness alias keadilan ya. Nah, pemain ini ketika memainkan suatu game, tentunya mereka akan merasa bahwa kekuatan lawan itu tidak punya keuntungan tersendiri yang bisa membuat lawan tersebut itu sulit atau bahkan mustahil untuk dikalahkan.
Nah, caranya supaya pemain bisa mendapatkan perasaan ini ya dari sisi kita sebagai game designer ya maka kita harus membuat gamenya simetris. Ya, apa sih yang disebut game yang simetris? Ya, sebuah game itu dibilang simetris kalau setiap pemain itu punya kekuatan yang sama persis. Ya, contohnya seperti ini. Board game tradisional itu biasanya simetris ya. Contoh aja catur. Catur kita lihat kubu putih dan kubu hitam itu jumlah bidaknya sama persis. Jenisnya juga sama persis. Ya. Kemudian langkah-langkah yang bisa mereka lakukan itu juga sama persis antara pemain hitam dan pemain putih. Nah, maka ini dibilang simetris. Ya, monopoli sama. Walaupun kita tahu bidak-bidaknya itu gambarnya bisa beda-beda, ya bentuknya beda-beda atau warnanya juga beda, kemampuan mereka semua itu sama, ya yaitu untuk jalan tetap harus ngerol dadu, kemudian tergantung aturannya ya. Kalau eh, hinggap di sebuah kotak, maka ada yang pakai aturan harus dibeli, atau ada yang pakai aturan sendiri boleh tidak beli. Ya, kalau ternyata jatuh pada kotak yang sudah dimiliki pemain, maka dia harus bayar sewa. Ya, sekalipun bidangnya beda, tapi setiap pemain harus mengikuti aturan yang sama. Nah, itu adalah game yang simetris. Ya, kemudian untuk olahraga itu hampir semuanya dibilang simetris. Ya, walaupun keahlian tiap pemain itu pasti beda-beda. Ya, karena kalau sama maka olahraga tersebut kemungkinan besar akan berakhir dengan draw ya atau tidak selesai-selesai karena tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Ya, tapi pada kenyataannya keahlian tiap orang itu pasti berbeda satu sama lain. Ya, walaupun keahliannya itu beda, tapi sumber dayanya yang mereka miliki itu pasti tetap sama. Ya, sebagai contoh, kita ambil olahraga apa ya? Coba olahraga yang tim deh. Bola basket misalkan ya. Setiap tim itu pasti punya bola yang diperebutkan satu sama lain ya. Kemudian masing-masing juga punya waktu kalau mendapatkan bola tersebut ya. Ada waktunya sendiri, jarak setiap pemain dari sisi dirinya ke sisi gawang, kok gawang ya, apa namanya itu, keranjang, ya keranjang basketnya itu pasti sama, ya. Bahkan kalau teman-teman lihat lahan permainannya, ya lahannya bola basket itu kan simetris. Ya, jadi kaliannya boleh beda, tapi sumber dayanya tetap sama. Nah, tapi tidak melarang sebuah game itu bisa dibuat asimetris, ya. Kalau asimetris pada umumnya kita akan butuh penyeimbangan atau balancing, tapi bisa juga game itu sengaja dibuat asimetris kalau kita inginkan seperti itu. Ya, ada beberapa alasan ketika kita bisa membuat gamenya asimetris. Ya, ada 5 alasan di sini, mensimulasikan keadaan dunia nyata, memberikan pemain cara lain untuk mengeksplorasi game space, lalu personalisasi, menyamakan lahan permainan, dan menciptakan situasi yang menarik. Ya, kayak apa sih keadaan-keadaan yang seperti ini? Kita lihat satu persatu. Ya, yang pertama adalah untuk mensimulasikan dunia nyata. Ya, karena pada kenyataannya, pada dunia kita ini keadaan itu jarang sekali seimbang. Ya, contohnya adalah blok sekutu sama blok poros di Perang Dunia Kedua. Ya, ini kalau teman-teman belajar sejarah kemarin, ya di SMA dulu atau entah baca secara mandiri, ya tentunya keadaan mereka tidak imbang. Ya, jumlah dari negara yang ada di blok sekutu sama di blok poros itu kan tidak sama. Ya, nah kalau kita membuat sebuah game Perang Dunia Kedua, ya tentunya akan aneh kalau gamenya itu kekuatannya imbang antara sekutu dan poros. Ya, kecuali kita bikin apa ya semacam disclaimer gitu ya bahwa game ini hanya berdasarkan sejarahnya saja, hanya ngambil temanya saja, tapi tidak benar-benar terjadi. Ya, cuman dari sisi pemain, terutama mereka yang tahu sama sejarah, akan merasa aneh kalau ternyata kekuatan kedua belah blok ini ternyata seimbang. Ya, jadi seperti itu.
Kemudian alasan yang kedua adalah untuk eksplorasi game space. Ya, perlu diingat bahwa eksplorasi ini adalah salah satu pengalaman yang paling menyenangkan waktu bermain game. Ya, bahkan mengeksplorasi tempat baru aja kita sudah senang. Ya, terutama kalau kita bisa menemukan berbagai strategi ketika kita harus menyelesaikan suatu masalah yang ada dalam game tersebut. Ya, di sini dikatakan, pemain itu senang mengeksplorasi berbagai kemungkinan cara memainkan game yang sama, tapi dengan kekuatan dan sumber daya yang berbeda. Ya, contoh paling gampang, kalau teman-teman sudah sering main RPG, ya, teman-teman akan tahu bahwa di sana biasanya akan tersedia banyak kelas yang skillnya itu pasti beda antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Ya, bahkan dari sisi statistik pun bisa jadi mereka berbeda. Ya, sebagai contoh, katakanlah warrior itu strength-nya kuat. Ya, lalu rogue itu biasanya dexterity-nya yang tinggi atau agility-nya yang tinggi. Magician berarti magic-nya yang tinggi, tapi secara fisik dia lemah. Dan seterusnya. Ya, bayangkan kalau di RPG itu banyak kelas yang tersedia, tapi skill-nya sama, kemudian statistiknya sendiri juga sama. Ya, kalau sama semua lah terus ngapain ada pilihannya, ya kan? Yang membuat menarik dari RPG itu adalah karena ada banyak pilihan kelas, maka kita bisa memainkan gamenya berulang-ulang ya dengan memilih kelas yang berbeda-beda tiap kali kita bermain dan karena tiap kelas ini cara bermainnya berbeda, maka kita bisa menemukan cara yang berbeda juga untuk menyelesaikan game tersebut. Ya bisa jadi dengan menggunakan kelas tertentu, RPG ini ternyata mudah diselesaikan pada section A, tapi susah di section B. Ya, sebaliknya mungkin dengan kelas yang berbeda, section A-nya malah susah, tapi section B-nya malah gampang, dan seterusnya. Ya, yang ketiga adalah personalisasi. Ya, tiap pemain itu punya kemampuan berbeda-beda dalam bermain sebuah game. Ya, jika ada pilihan kekuatan dan sumber daya yang mereka rasa itu paling sesuai dengan diri mereka sendiri, ya, maka pemain ini akan merasa punya kekuatan pada game tersebut, ya. Bahkan dia akan merasa pede sekali dengan memilih kekuatan atau sumber daya tersebut. Ya, mereka bisa membentuk game sesuai dengan keunggulan diri masing-masing. Ya, itulah sebabnya kenapa di MMORPG pada umumnya, ya kita mengenal ada Trinitas Suci di sini, segitiga Holy Trinity, ya. Ada yang namanya tank, ada yang namanya DPS atau sumbernya damage, dan ada yang sebagai healer. Atau kadang-kadang ada juga yang ngomong ini support. Ya, sadarkah teman-teman bahwa ketika teman-teman memainkan game yang terdiri dari Holy Trinity seperti ini, ya, kita akan condong memilih satu kelas tertentu. Ya, sebagai contoh, dulu saya condongnya ke bagian healer atau support. Ya, bahkan beberapa kali memang sempat nyoba, ya, terutama untuk MMO yang kuat sekali Holy Trinity-nya, ya ini akan menarik sekali kalau kita coba satu persatu. Ya, makanya ada beberapa pemain yang suka bikin banyak karakter. Ya, misalkan karakter pertamanya healer, kemudian karakter keduanya tank, karakter ketiganya DPS, karakter keempat mungkin tengah-tengahnya antara tank sama healer. Ya, karakter kelima tengah-tengahnya tank sama DPS dan seterusnya. Ya, walaupun mungkin ada banyak karakter yang mereka miliki, tapi kecenderungannya adalah pilihan pertama itu adalah pilihan yang paling dirasa sesuai dengan dirinya. Ya, dan biasanya karakter tersebut akan jadi lebih kuat kalau dibandingkan dengan karakter-karakter yang dia miliki lainnya. Ya. Kemudian aspek keempat atau alasan keempat ketika sebuah game itu bisa asimetris ya adalah untuk menyamakan lahan permainannya itu sendiri. Ya, kadang-kadang lawan ini bisa punya keahlian yang benar-benar beda dan ini lebih terasa untuk permainan yang sifatnya single player. Ya, alias pemain ini harus melawan komputer. Ya, kalau gamenya dibuat simetris, kemampuan pemain dengan kemampuannya komputer itu sama, apa jadinya? Ya, kita coba lihat Pac-Man deh. Ya, teman-teman kemarin kan
yang ngikutin sesi lab-nya GCD, kita sudah buat Pac-Man, ya. Kemarin waktu kita bikin Pac-Man itu AI-nya sederhana, sehingga tidak ada bedanya antara hantu yang warna merah, biru, orange, sama pink. Ya, tapi kalau ada yang pernah baca sejarahnya Pac-Man, ini masing-masing AI-nya beda-beda. Ya, silakan cari di Wikipedia atau di tempat lain, ya. Nah, kalau hantunya cuma satu, ya, pemainnya satu, hantunya satu, ya simetris, secara matematis simetris, ya. Si pemainnya satu, lawannya cuma satu, ya. Permasalahannya adalah apakah hantunya itu bisa menang kalau cuma satu. Ya, kalau cuma satu, pemainnya mungkin akan lebih nyantai bermain di lahan permainannya, ya, dan permainannya jadi terlalu mudah. Tapi kalau kita kasih 4 hantu versus satu pemain seperti ini, ya, maka yang terjadi adalah kalau masing-masing ini punya kepribadian masing-masing, ya, sendiri-sendiri, kepribadian di sini adalah AI, ya, yang berbeda-beda, maka pemain itu harus menghadapi 4 karakteristik sekaligus. Ya, maka dia akan bisa menciptakan strategi yang berbeda-beda. Kalau dideketin hantu yang warna merah, ya maka dia harus ngapain. Kalau dideketin sama yang pink misalkan, dia harus ngapain. Ya, ini salah satu contoh untuk gamenya yang asimetris. Nah, bayangkan lagi gimana caranya menyeimbangkan untuk Pac-Man 99. Mungkin ada teman-teman yang uh, pernah dengar, ya, Pac-Man 99 ini Battle Royale. Jadi kita main Pac-Man, tapi melawan 199 orang yang lain, ya. Jadi ada 100 pemain, kita harus melawan 99 orang yang lain yang bermain di lahan yang sama persis, dengan hantunya sama persis juga, ya, untuk jadi last man standing, ya. Bayangkan nih, caranya developernya menyeimbangkan Pac-Man 99 jadinya kayak gimana? Ya, kalau permainannya tetap menggunakan Pac-Man yang biasa, ya bisa jadi permainannya akan sulit untuk diselesaikan dengan dalam waktu cepat. Ya, bahkan satu sesi bisa panjang sekali karena tidak ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mengalahkan pemain yang lain. Ya, maka di Pac-Man 99 itu ada mekanik yang ditambahkan. Ya, nanti yang tertarik bisa coba lihat let's play-nya, ya. Pac-Man 99 ini sayangnya untuk sekarang hanya ada di Nintendo, Nintendo Switch, ya, dan hanya terbatas untuk mereka yang sudah langganan Nintendo Switch Online. Ya, kalau tertarik bisa dicoba. Ya, yang terakhir ini adalah untuk menciptakan situasi yang menarik. Ya, lebih seringnya ketika kita menciptakan berbagai kombinasi, ya, misalkan kombinasi kelas JRPG, jadinya game itu langsung tidak simetris, ya, atau asimetris. Nah, tapi dengan keadaan asimetris seperti ini, ya, keadaan permainannya itu bisa jadi sangat menarik dan menyenangkan. Karena sekarang tidak jelas strategi apa yang harus kita gunakan untuk memenangkan sebuah permainan. Ya, ini ada contoh sebuah game, board game sih sebetulnya, namanya Bakcal. Ya, saya akan coba bukakan websitenya, teman-teman bisa main. Bakcal ini adalah permainan tradisional dari Nepal. Ya, ada aturannya sendiri, nanti bisa dibaca di sini. Ya, ada peran sebagai kambing dan ini ada 4 buah, sorry, kok 4 buah, ada 4 ekor harimau. Ya, permainan bakcal ini terdiri dari 4 harimau dan 20 kambing. Ya, makanya juga dikenal sebagai permainan harimau dan kambing di sini. Dua-duanya ini jalan pada satu garis lurus. Ya, perbedaannya adalah si harimau ini bisa melompati sebuah kambing kalau ada tempat kosong di seberangnya. Ya, jadi misalkan ya ini, nah seperti itu, ya. Eh, kita mainnya sebagai goat, kemudian si harimaunya itu sebagai AI, ya, kebalik. AI-nya itu sebagai harimau. Ya, jadi kita cuma bisa naruh goat-nya di sini.
Kemudian harimaunya harus gerak, entah gimana caranya, ada ketentuannya sendiri, ya, ada berbagai ketentuan yang harus diikuti, nanti bisa dibaca di sini ya. Nah, menangnya bagaimana? Cara menangnya beda. Ya, cara menangnya dari si harimau ini menang kalau dia berhasil memakan paling tidak 9 kambing. Ya, sementara itu si kambing menangnya gimana? Ya, cara menangnya adalah dia harus bisa memerangkap 9, sorry kok memerangkap 9. Ya, dia harus bisa memerangkap semua harimau ini. Ya, caranya gimana? Ya, nggak tahu. Ya, itu yang harus diselesaikan. Ya, nanti kalau tertarik silakan dicoba ya permainannya ini. Nah, itu tadi 5 alasan ketika kita memang sengaja menginginkan game kita asimetris. Ya, tapi misalkan kalau game kita itu seharusnya sesimetris mungkin, ya, seseimbang mungkin, maka cara menyeimbangkannya gimana? Ya, paling umum adalah memberikan nilai ke setiap sumber daya atau kekuatan. Setelah kita memberi nilai, maka kita harus memastikan bahwa nilai ini seimbang untuk setiap pihak yang ada pada game kita, baik pihak pemain atau pihak lawan. Ya, dan ini baru bisa kita ketahui seimbangnya atau enggaknya adalah dari playtest. Ya, makanya bikin prototipe pada awal-awal pengembangan game itu penting. Oke, contoh. Ya, misalkan kita mengembangkan sebuah game tembak-tembakan, ya game pesawat, dan kita mendesain, oke, katakanlah ada 3 pilihan pesawat dengan kemampuannya seperti ini. Ya, ada pesawat Ace, Bingo, sama Chaplin. Masing-masing pesawat itu punya 3 aspek ya, kecepatan, kemudian maneuverability, ya, kemampuan manuvernya bagaimana, dan kemudian kekuatan tembakannya bagaimana. Pesawat yang Ace ini sedang semua, yang Bingo itu tinggi di semua aspek kecuali tembakannya rendah, ya. Nah, yang Chaplin ini kecepatannya rendah, manuver rendah, tapi tembakannya sedang. Nah, apakah ketiganya ini seimbang? Ya, kalau keadaan seperti ini akan agak sulit untuk menentukan apakah Ace, Bingo, dan Chaplin ini seimbang. Ya, walaupun seseorang bisa berargumen, lah ini Chaplin ini kecepatannya rendah, manuvernya rendah. Ya ini jelek berarti ya. Tembakannya malah sedang. Sementara itu si Bingo ini kecepatannya tinggi, manuvernya tinggi. Tembakannya rendah, kelihatannya Bingonya OP banget nih. Ya, tapi itu hanya dari penilaiannya manusia, ya. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengetahui ini seimbang apa enggak? Ya, coba dikasih nilai seperti ini. Ya, misalkan 1 itu rendah, 2 itu sedang, 3 itu tinggi. Maka model pesawat kita tadi, ya si Ace, Bingo, dan Chaplin itu jadi seperti ini. Ya, Ace 222, Bingo 331, Chaplin 112. Ya, ketika semuanya dijumlah, Ace itu total kekuatannya 6, Bingo 7, dan Chaplin jadinya cuma 4. Ya, oke, maka secara matematis kita bisa menyatakan sekarang, iya, wah Chaplin ini kayaknya terlalu lemah. Ya, Bingo sama Ace, ya kurang lebih sama lah ya Mas Ian. Ya, kelihatannya nggak imbang. Ya, kalau kita playtest, ya misalkan kita dapat keadaan bahwa pemain yang pakai pesawat Chaplin itu ternyata lebih sering kalah, sementara itu Ace sama Bingo ya kurang lebih sama. Nah, lalu kita harus analisis dari hasil playtest tersebut, ya. Katakanlah apakah kira-kira kekuatan tembakan ini yang lebih penting dibandingkan aspek-aspek yang lain ya. Nah, maka kita bisa membuat model baru ya dengan menambahkan yang namanya bobot. Ya, untuk mengetahui nilai kekuatan terbaru ya ketika kita mengenalkan bobot pada tiap-tiap kategori, gampang sih. Ya, nilainya dia tinggal kalikan dengan bobotnya. Ya, maka sekarang Ace itu total kekuatannya jadi 8. Si Bingo ini sorry ini kok 2 ya, harusnya 3 kali 1 tambah 3 kali 1
tambah 1 kali 2. Ya, seharusnya adalah 3, 6, 8. Oke, saya ganti dulu aja deh. Ya, ini harusnya adalah 8. Kemudian si Chaplin, 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 2 kali 2, hasilnya ternyata cuma 6. Nah, lalu nyeimbangkannya gimana? Ya, masih kelihatan belum imbang, oke, kekuatan Chaplinnya aja dinaikkan. Ya, dia jadi tinggi. Ya, kalau kita hitung ulang, maka sekarang Chaplin juga punya kekuatan 8. Ya, walaupun kelihatannya kecepatannya lemah, manuvernya lemah, tapi tembakannya paling tinggi. Ya. Sementara itu yang Bingo, kecepatannya oke, tinggi, manuvernya tinggi, tapi ternyata aspek tembakan ini bobotnya lebih tinggi, ya, sehingga kita dapatkan nilai akhirnya si Bingo ternyata juga 8. Nah, sekilas model 2 ini kelihatannya imbang. Ya, tapi sekali lagi ini hanya perhitungan teoritis, perhitungan matematis. Ya, kita tidak akan pernah tahu bahwa model ini seimbang sampai kita playtest. Ya, jadi seperti itu. Sekalipun kita sudah mendesain dengan menggunakan perhitungan matematis bahwa kelihatannya modelnya itu tadi seimbang, tapi kita hanya bisa mengetahui model yang kita buat ini seimbang atau tidak dengan playtest. Ya, kalau ternyata tidak seimbang, katakanlah pesawat yang Chaplin ternyata masih sering kalah, ya berarti ada sesuatu lagi yang nggak pas. Mungkin tidak pas di bobotnya. Ya, mungkin ternyata manuverabilitas itu bobotnya juga tinggi karena katakanlah kita mendesain gameplaynya banyak halangan-halangan yang harus dihindari oleh pemain sehingga dia butuh pesawat yang manuvernya tinggi. Nah, bisa diganti lagi, hitung ulang, sesuaikan lagi, dan jangan lupa di playtest. Ya, nah tapi masalahnya kapankah kita harus melakukan balancing? Ya, penyeimbangan ini baru bisa kita lakukan setelah gamenya itu bisa dimainkan. Ya, jadi walaupun kita sudah desain, ya dan kita anggap ini kira-kira balance secara matematis, tapi kita tidak pernah tahu bahwa model yang kita buat itu balance atau enggak sampai ada prototipenya. Ya, makanya prototype ini penting, kita gunakan prototype untuk melakukan balancing sekaligus. Ya, nanti pada umumnya silakan disisihkan waktu paling tidak separuh dari waktu pengembangan untuk melakukan penyeimbangan atau balancing. Ya, semakin banyak elemen dari gameplay, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyeimbangan tersebut. Ya, jadi contohnya bahkan Blizzard pun dengan Diablo 3, ya itu gamenya sebetulnya selesai pengembangannya kira-kira 2 atau 3 tahun. Saya agak lupa cerita pastinya. Ya, tapi yang membuat dia itu lama dirilisnya itu adalah balancing. Ya, Blizzard itu melakukan balancing berkali-kali sampai akhirnya dirasa bahwa gamenya ini kurang lebih seimbang, lalu akhirnya baru bisa dirilis. Ya, itu pun gara-gara ada mekanik yang baru, reward auction ya kalau tidak salah ya. Ada sistem lelang item di Diablo 3 itu malah bikin gamenya ternyata tidak seimbang. Ya, tapi tidak usah khawatir kalau misalkan setelah setelah kita tes berulang kali, kok dirasa gamenya agak tidak imbang ya, Mas Ian, tidak masalah. Ya, kadang-kadang ketidakseimbangan itu malah bisa jadi menyenangkan. Ya, tapi pastikan bahwa pemain itu masih bisa memenangkan game kita. Ya, jangan sampai mereka merasa bahwa eh, tim sebelah itu tidak adil ya, entah komputer atau pemain yang lain ya. Tim sebelah tidak adil karena kekuatannya ternyata tidak tertandingi. Nah, itu kita tetap harus melakukan balancing. Ya, untuk mengetahui bahwa keseimbangan yang kita buat ini sudah adil atau belum, ya, maka kita bisa menggunakan cara ini. Ya, pastikan kalau ada elemen yang punya keunggulan terhadap elemen lain, ya, harus ada elemen lain yang bisa mengalahkan elemen tersebut. Ya, jadi dia ndak OP sendirian. Ya, dia bisa mengalahkan
elemen lain, tapi bisa dikalahkan oleh elemen lain juga. Ya, kita ambil contoh permainan sederhana gunting batu kertas. Ya, ini adalah sebuah permainan yang kebetulan simetris dan balance. Ya, kenapa disebut balance? Karena setiap elemen itu bisa mengalahkan elemen yang lain, tapi bisa dikalahkan juga dari elemen yang lain. Ya, jadi contohnya di sini, gunting bisa mengalahkan kertas, tapi dia dikalahkan oleh batu. Ya, kertas itu mengalahkan batu, tapi dikalahkan oleh gunting. Ya, sementara itu batu itu bisa mengalahkan gunting, tapi batu dikalahkan oleh kertas. Ya, maka kita lihat di sini terjadi keseimbangan, ya, digambarkan dengan lingkaran di sini. Satu elemen mengalahkan elemen lain dan dikalahkan oleh elemen lain. Ya, ini adalah sebuah contoh game yang seimbang dan adil. Ya, teman-teman bisa melakukan hal tersebut ketika melakukan balancing. Ya, itu tadi aspek pertama, ya, masalah fairness atau keadilan ya. Setelah ini kita akan lihat aspek berikutnya, yaitu challenge versus success. Ya, seperti apa ini kita akan simak pada video berikutnya.